Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oh, integritas untuk sahabat Alfida TV yang mulia dan bahagia. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, pikir, zikir, pikir, fikir, pikir, zikir, pikir. bismillah. Bismillah. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Iya, siap Sad. Sahabat Alfida TV kembali bersama saya Nurdin Rivaldi dalam acara Desain Dialog Santai dan Interaktif dalam episode Tokoh Inspiratif Milenial di bidang akademisi. Acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang santai dan interaktif yang menampilkan sisi positif dan pribadi sukses seorang tokoh serta menggali keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya, sehingga bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan kepada kaum muda milenial. Bersama saya telah hadir tokoh inspiratif bidang akademisi, yaitu Bapak Dr. Aang Ridwan MAG. Beliau adalah Ketua Jurusan dan dosen komunikasi penyiaran Islam. Masih itu ya, Ustadz Aang. Fakultas Dakwah UIN Bandung. Beliau juga asesor sertifikasi pembimbing manasik haji Kemenag RI dan pengisi acara Damai Indonesiaku di TV One. Yang tentunya kiprahnya mampu memberikan inspirasi dan pencerahan bagi kita kaum muda milenial. Pada desain ke-12 ini kita akan banyak berdialog dengan beliau mengenai transformasi pendidikan Islam di era digital. Assalamualaikum, Kang Aang, saya manggil Akang aja biar familiar. Boleh, ya. Kang, bebas. Waalaikumsalam. Siap ya Kang ya. Jadi kita akan dialog nih Kang dalam 1 atau 2 jam ke depan mungkin Kang kita siapkan. Ya, bicara tentang pendidikan Islam di era digital ini. Bagaimana kiprah dan sebagainya itu yang akan kita bahas ke depan. Sebelumnya Kang Aang bisa dijelaskan dulu tentang profil singkatnya. Silakan Kang Aang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Bang Ipal, tadi sudah disampaikan bahwa sekarang saya diamanahi sebagai dosen sekaligus ketua jurusan komunikasi dan penyiaran Islam KPI. Sesuai jurusan waktu mahasiswa ya Kang ya? Ya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung. Tadi juga disebut saya adalah asesor sertifikasi pembimbing manasik haji di Kemenag RI dari sudah 5 tahun belakang sampai sekarang. Juga kalau tidak pandemi, saya juga pembimbing umroh dan haji di Haji Khusus Khalifatur di Bandung yang cabangnya ada di seluruh Indonesia. Kemudian juga saya kolumnis rubrik Haji dan Umroh Harian Umum Pikiran Rakyat yang alhamdulillah masih bertahan, bukan yang online-nya saja tetapi koran biasanya juga masih bertahan. Saya juga Bang Ipal punya program di YouTube ya, memanfaatkan media digital sebagai media untuk dakwah dan pembelajaran. Nanti saya sering lihat tuh Kang. Sahabat Alfida ya, semuanya bisa lihat program saya Kulkas, kuliah ringkas, kuliah retorika, Lentera Senja, Bisikan Bening, dan kuliah umum. Dan saya juga penceramah di beberapa TV nasional dan TV lokal. Itu paling kiprah yang sedang saya emban hari ini gitu. Keluarga nih Kang, keluarga. Keluarga saya alhamdulillah sampai sekarang istri saya 3 anaknya. Ya. Anak yang pertama. Anak istri apa anaknya Kang? Yang 3 itu anaknya ya. Iya, siap. Oke, anak saya yang pertama itu baru semester 3 di kampus yang sama UIN Bandung. Di ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Kemudian yang kedua di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Dan yang ketiga baru kelas 3 juga SMP di Lab School Bandung. Itu anak saya ya dan istri.
Betul. Nih Kang, kita dialog mulai dari pribadi masih Kang, karena kita menyoroti dua sisi nih Kang. Boleh. Kalau saya lihat kan, saya perhatikan Akang tuh dari TK, SD, SMP, dan SMA, dan saya baru ketemunya tuh di kampus waktu itu. Kampus. Nah, coba bisa diceritakan kali Kang, di titik yang mana, di level yang mana nih Kang, kita bisa menemukan bahwa, oh saya harus punya mimpi nih, saya harus mewujudkan mimpi-mimpi saya gitu. Bisa dijelaskan Kang? Kalau di jenjang pendidikan yang bisa menghantarkan saya pada desain atau rancangan masa depan, persisnya di SD. SD, Ya. oh dari SD udah dapat tuh Kang? Di SD saya dapat, kenapa? Sebab dulu meskipun saya di SD tidak mendapat ranking akademis ya, yang bagus gitu, masih kalah sama kawan-kawan, tetapi di SD saya oleh abah saya seringkali diikut sertakan dalam berbagai macam perlombaan. Jadi kalau di daerah kami ada perlombaan-perlombaan level SD, terutama lombanya adalah lomba pidato dan lomba puisi, saya selalu diikut sertakan. Dan selalu menjadi number one. Oh enggak juga, banyak kalahnya ya. Banyak kalahnya ya. Jadi banyak kalahnya, meski jarang juara, tapi kan pada saat lomba ada spirit ingin menampilkan yang terbaik. Jadi setelah apapun dia dalam kompetisi, pasti dia telah menampilkan yang terbaik. Itu jarang ada orang yang ikutan lomba tidak menampilkan yang terbaik. Betul. Maka di SD itu menurut saya adalah periode orang tua saya mengkonstruk masa depan saya. Jadi setiap di kampung kami, di kecamatan kami di Garut, di Cisurupan itu kan banyak pesantren-pesantren salafi, pesantren tradisional. Kalau milad tiap pesantren itu pasti selalu ada lomba pidato. Di lomba pidato itu saya diikut sertakan. Ya, lebih banyak kalahnya daripada menangnya pada waktu SD. Nah, hingga akhirnya kan ketika banyak kalah di SD itu dalam lomba menyimpan dendam. Dendamnya kalau saya nanti lomba lagi saya harus menang. Selalu jadi saya ingat kalimatnya Ali nih Kang, dendam yang paling indah adalah membangun potensi diri gitu. Oh benar, berarti Kang berlaku ya. Berlaku. Ya. Betul. Nah, di level SD berarti kan Kang ya, artinya SMP, SMA, berarti kan udah ninggal nerusin tuh. Artinya tinggal melanjutkan. Nah, yang paling kena banget dan boleh dibilang menemukan kemenangannya, menemukan potensi kita yang sesungguhnya tuh di mana tuh Kang? Pada saat lomba itu. Dari sering ikut lomba di tingkat SD, maka panen prestasi yang saya rasakan ya. Mohon maaf ini bukan angku sebut panen prestasi, yang saya rasakan adalah ketika di Madrasah Aliyah. Oh, Aliyah. Kalau di Madrasah Aliyah di Garut gitu, saya satu Garut itu tempat sekolah yang terindah menurut saya. Kenapa terindah? Sebab setiap hari Senin saya selalu maju ke depan diumumkan mendapatkan piala. Jadi setiap kali sama ada ajang-ajang lomba pidato dari level misalnya kabupaten, level provinsi sampai pernah di level nasional pada waktu itu adalah di masa SMA. Jadi kebiasaan habit saya ikut lomba di SD dilanjutkan di SMP yang rata-rata juga jarang raih prestasi, palinglah 1 sampai 6 kali di SMP dapat prestasi. Lalu kalau pada saat ikut lomba di Madrasah Aliyah, saya nyaris hampir sering kali masuk di level atas, juara 3, 2-1, 3-2-1. Itu di puncaknya adalah ketika di SMA, di Madrasah Aliyah Negeri pada waktu itu. Artinya kan kalau puncak berarti ada kurva turun, padahal kalau saya lihat di mahasiswa juga prestasinya luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi kan sebenarnya. Itu tawadu kali ya. Justru Bang Iqbal begini, pada saat saya kuliah, itu saya udah anti klimaks, nggak mau lomba. Oh gitu ya? Karena tapi dengan ikut organisasi itu, jadi ikut, iya terus gimana kan? Karena ikut jadi perlombaan ikut serta dalam lomba itu, saya berhenti di level SMA, di level akhir SMA pada saat menjelang perguruan tinggi. Oh, gitu. Justru perguruan tinggi itu ada ada spirit yang lain gitu. Betul. Saya ingin mencari aspek-aspek yang lain, tidak lagi sebagai peserta lomba yang selalu ikut lomba pidato kemana-mana. Jadi kalau boleh tahu spirit apa tuh Kang? Nah, saya ingin proses pencarian identitas ya dalam pengayaan nalar intelektual kira-kira kalau di SMA itu. Kenapa? Sebab begini, ada amanat dari abah saya. Dulu sering kali ikut lomba dari kecil, dari SMP, SD, SMP sampai SMA. Spiritnya hanya lomba, tidak ada spirit memperkaya ilmu. Jadi dikhawatirkan kalau kita terus-terusan lomba, tetapi tidak fokus pada kajian keilmuan, kita khawatir menjadi ceramah yang keropos kira-kira seperti itu karena tidak fokus pada ilmu tapi fokusnya pada panggung. Betul.
Saya Kalau jadi penceramah fokus pada panggung, tidak fokus pada pengembangan keilmuan, itu dia akan keropos gitu. betul. Maka waktu itu sudah masanya malas dan ada nasihat itu hanya dialihkan untuk fokus pada kegiatan akademik. Nah, saya jadi ingat nih Kang, saya pernah duduk di samping Kang Aang pada saat kuliah. Itu setiap ada bukunya, itu selalu ada tulisan ngudag kahayang amanah abah. Weh, keren ya Kang. Dan itu saya tulis, saya ingat banget di pemikiran saya tuh. Itu dalam banget bahasa. Nah, mungkin ini salah satu yang menjadi yang tadi Akang bilang bahwa pengalihan. Ya, Nah, itu mungkin ya. Jadi ada buku saya persis waktu dulu di kuliah, selalu saja kalau dapat buku baru ya tulis muda kahayang amanat abah. betul. Satu, pasti setiap orang tua punya cita-cita ya. Meskipun sekarang saya belum bisa mengikuti apa, belum sampai pada apa yang diharapkan, tapi paling tidak tadi amanah untuk stop dulu lomba, jangan senang tampil terlalu kontras di panggung, tapi fokus pada kajian keilmuan, itu salah satu di antaranya. Ya. Gitu. Karena bagaimanapun kalau kita selalu terus di panggung tanpa kajian keilmuan yang mentransfer pada dalam diri kita, itu khawatir malah nanti keropos gitu. Dan ini Akang buktikan dengan IPK yang luar biasa Kamlot, terus sama aktivis organisasi juga gitu ya Kang. Itu sebagai bukan pelarian, sebagai ekspektasi yang benar-benar realita. Iya. Ya, ekspektasi berikutnya. Iya. Iya, keren Kang. Nah ini gini ya Kang, saya lihat ada sesuatu yang sangat luar biasa tuh. Ada spirit orang tua yang luar biasa. Saya jadi penasaran nih dengan sosok orang tua gitu loh Kang. Nah kira-kira Kang Aang apa nih ya, bagaimana pola asuh mungkin yang ditanamkan oleh orang tua sehingga nancep banget ke anak gitu loh. Artinya ini benar-benar kena dan ini penting menurut saya Kang ketika saya mengelola pendidikan. Sehingga apa yang menjadi nasihat orang tua itu sampai ketulis di buku dan sampai jadi mimpi, sampai jadi cita-cita dan sampai jadi spirit gitu loh. Ini makanya salah satu Kang Aang menjadi bagian dari kita sekarang adalah karena spirit muda kehayangan amanah abah tuh Kang. Oke, lanjutkan Kang. Ya silakan. Pola asuh Kang. Pola asuh kira-kira gimana ya? Saya mempelajari pola asuh orang tua saya itu kan kalau dalam teori yang saya pahami pola asuh orang tua itu ada 3 lah. Sementara yang saya pahami ada pola asuh yang permisif, ada pola asuh yang otoriter, dan ada pola asuh yang demokratis. Satu, ada pola asuh permisif. Jadi permisif itu adalah pola asuh di mana orang tua membebaskan anaknya untuk melakukan apapun tanpa kontrol. Gitu. Bebas saja silakan anak mau main gadget dari pagi sampai malam dibiarin. Mau main Mobile Legend dari pagi sampai malam dibiarin. Kemudian mau apapun dibiarin. Itu kan permisif. Dan ternyata konon pola asuh permisif juga ini ada beberapa titik lemah. Karena anak nanti pada ujungnya dia tidak mau dikendalikan oleh kebenaran. Betul. Kemudian yang kedua ada pola asuh otoriter. Kalau pola asuh otoriter, blueprint anak itu ada sepenuhnya pada otak orang tua. Jadi orang tua banyak sekali aturan gitu. Harus begini, harus begitu. Anak dipaksa gitu. Anak tidak mau melukis dipaksa melukis. Anak tidak mau ini dipaksa. Dalam keterpaksaan di satu sisi memang ada juga orang yang dipaksa itu sukses dan pada hasilnya dengan paksa itu juga banyak orang yang tidak sukses. Nah, saya menduga pola asuh orang tua saya itu adalah demokratis. Sangat demokratis orang tua saya. Saya menghitung jarang sekali marahnya kepada saya itu sepanjang saya hidup itu. Yang sering kali ia lakukan adalah supportnya, ya, memberikan support terbaik untuk melakukan apapun, sekaligus ngasih beberapa kerangka pikir. Jadi beliau sangat demokratis dan yang terpenting saya melihat pola asuh dari orang tua saya, dia berperan sebagai role model, berperan sebagai uswah dan qudwah. Saya jarang mendengar abah saya dari dulu nyuruh saya sholat, nggak pernah. Sebab dia nyontoin sholat berangkat, gitu. Abah saya tidak pernah misalnya nyuruh puasa Senin Kemis, enggak. Tapi dia ngasih contoh, gitu. Bahkan ada puasa-puasa tertentu yang saya bertanya, bah puasa apa sampai 20 hari begini? Lalu diskusi, dialog, ikutilah sekali-kali, jadi ngikut kita. Nah, jadi sama sekali tidak ada paksaan untuk apapun. Dia berperan sebagai uswah, sebagai qudwah, maka saya kadang mengikuti seperti itu. Nah, jadi pola asuh seperti itu, Kang, yang saya rasakan. Tadi saya menarik ada kalimat Kang Aang,
kalau anak terlalu permisif, itu dia tidak mau dikendalikan oleh kebenaran. Betul. Nah, saya lihat kebanyakan kita sekarang karena punya rasa sayang ya, Kang Ang ya, punya Betul. rasa sayang yang anak luar biasa, padahal menurut dia itu suatu hal bentuk kasih sayangnya. Padahal tanpa disadari, dia sedang mengajarkan anaknya untuk tidak mau dikendalikan oleh kebenaran. Berarti logikanya gini, Kang ya, logikanya begini. Jadi seolah-olah kita lagi menegur atau menasehati dan sebagainya, berarti sebenarnya kita sedang ngasih tahu sebuah kebenaran. Betul. Begitu ya, Kang ya. Ya. Jadi pada saat kita negur kepada anak, pada saat kita ngasih warning kepada anak, itu adalah bagian dari kasih sayang orang tua. Meskipun mungkin dalam wajah anak kasih sayang itu bentuknya bukan emot yang senyum ya. Nah, itu bagian dari itu. Maka kan tawasobil haq wa tawasobil sober itu diperintahkan sebagai indikasi mukmin yang tidak akan rugi. Begitu. Jadi betul. Saya melihat bahwa pola asuh yang terlampau permisif, segala boleh tanpa ada rambu, menurut saya bagi orang tertentu ini sangat berbahaya. Betul. Sangat berbahaya. Apalagi di era sekarang ya, Kang ya. Apalagi di era sekarang. Ketika pilihan mereka untuk lebih ke game itu lebih tinggi dibandingkan dia naatin aturan. Oke, ya kan di antara toksik dari cyber culture atau budaya internet itu, salah satu di antara trap atau jebakannya adalah tadi mereka itu menjadi pribadi yang lost control, lepas kendali. Nah, hingga pada saat aturan hidup ini kan bagaimana pengendalian. Jadi perjalanan hidup adalah perjalanan pengendalian diri. Mereka yang bisa memanage atau mengendalikan dirinya, maka dia akan memiliki mekanisme kendali diri. Kalau dia memiliki mekanisme kendali diri, dia tidak akan lost control. Dan kita pahami setiap pelanggaran di level individu, level institusi, level apapun pelanggaran, judulnya karena lepas kendali. Kenapa lepas kendali? Karena hidupnya ini tidak mau dikendalikan. Gitu. Nah, Kang, ketika Akang lihat, saya memang dasar Akang baik tuh mungkin bisa jadi dari lahir udah tanda-tanda itu baik. Terus lingkungan pun mungkin bisa jadi dulu ya Kang ya. Dulu itu lingkungan kita tidak se-complicated sekarang. Nah, ketika kita misalnya dihadapkan anak kita yang seusia SD, SMP, terus pola pendidikan pasti beda dengan pola pendidikan yang orang tua tadi ya Kang ya. Beda, ya. Otomatis. Nah, maksud saya role model yang bagaimana nih Kang supaya reinkarnasi atau mungkin bahasanya apa ya, turunannya dari yang orang tua Akang ajarin kepada orang tua yang sekarang, kira-kira menurut pandangan Kang Aang gimana nih? Begini, saya ngelihat begini, benar lingkungan sangat mempengaruhi. Lingkungan pertama misalnya mulai dari rumah kita. Betul. Ya, bahwa rumah kita itu memang harus dijadikan, ada beberapa fungsi rumah yang berkah itu kan. Satu, rumah kita itu harus jadi masjidun, tempat sujud. Gitu. Sujud untuk melaksanakan ubudiyah, terutama yang mantubah yang disunatkan. Yang kedua, rumah kita kan ada doa Robbi anzilni muzalam mubarakan. Ya Allah, jadikanlah tempat tinggal kami tempat tinggal yang berkah. Tempat tinggal yang berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi rumah kalau ingin berkah, jadikanlah sentra kebaikan. Kebaikan yang pertama, jadikan rumah itu sebagai tempat sujud. Jadi pada saat saya melihat abah dan umi saya rajin beribadah misalnya ya, di rumah, terutama di malam hari dan lain sebagainya, itu kan memantik semacam spiritual pada diri saya untuk seperti mereka. Yang kedua, rumah yang baik itu adalah madrasatun, rumah yang dijadikan sebagai sekolah, proses transformasi ilmu. Nah, saya ada paradigma role model ya untuk di rumah itu. Saya kutip dari jargon Alfida yang pikir ya. Meskipun saya tulis di PIKR aja kalau saya tidak pikir ya, pikir ya. Itu masing-masing Kang Ipal, pikir itu punya akronim. P-nya itu adalah power sharing. I-nya information sharing. K-nya knowledge sharing. R-nya reward sharing. Yang pertama, P itu power sharing. Rumah kita itu tempat berbagi kekuatan. Ya, misalnya, kekuatan seorang ayah di mencari kerja. Maka proses mencari kerja di usia tertentu anak harus sudah dilibatkan. Atau kekuatan abah saya, misalnya sentra pengabdiannya adalah majelis taklim, ngurus madrasah, ngurus masyarakat. Maka di usia tertentu di-share kepada saya. Saya sekali-kali diajak ceramah oleh dia untuk ceramah di majelis taklim. Kemudian saya diajak ngajar juga oleh beliau. Maka di sana ada power sharing, berbagi kekuatan antara abah saya dengan saya.
betul, betul. Yang kedua, I-nya itu information sharing. Rumah kita itu tempat berbagi informasi. Jadi informasi perjalanan hidup abah saya dari mulai awal hidup sampai menjadi orang tua di-share, dibagi. Menjelang tidur kadang kita suka ngobrol itu atau dimanapun kita ngobrol itu. Begitupun dunia saya seringkali diobrolkan. Jadi rumah jadi tempat berbagi informasi hingga transformasi ilmu itu terjadi. Lalu K-nya knowledge sharing, berbagi pengetahuan. Abah saya selalu ngajar pada saya apa fikih itu, apa tauhid itu, kemudian apa misalnya ilmu tasawuf itu, selalu diajarkan, disampaikan kepada saya seperti itu. Tentu di tengah yang lain, misalnya kalau di masjid, di surau, di madrasah di kami, abah saya suka ngajar, di rumah suka diperdalam, baik lagi makan ataupun dalam keadaan santai apapun. Dan juga yang paling berkesan, R-nya itu reward sharing, berbagi hadiah, berbagi apresiasi. Abah saya selalu memuji saya kalau memang saya dapat prestasi tertentu misalnya. Atau juga kan biasa yang namanya orang tua suka ngobrolin ke yang lain. Alhamdulillah anak saya bisa ikut lomba hari ini. Gitu. Nah, seperti itu. Betul, nah, jadi seperti itu, Kang. Jadi lingkungan sangat mengkonstruk pribadi seorang anak itu. Maka paling tidak role modelnya berparadigma yang tadi, yang Alfida saya contek ya. Ada bukan contek, lahir bersama-sama. Sama-sama ya. Power sharing, information sharing, reward sharing dan knowledge reward sharing, knowledge sharing dan reward sharing. Nah, ini yang reward sharing nih, Kang. Kalau saya lihat, saya yakin Bapak nih ya, Bapak orang tuanya Kang Aang, itu dengan model reward, karena tadi dia hampir nyaris tak pernah mengeluarkan atau kalimat atau gimana ya dengan Kang Aang ya. Nah, saya kalau konteks punishment gimana nih, Kang? Karena di dalam konteks agama juga kan kita ada istilah tegaskan kalau mereka belum sholat pada saat umur 7 tahun atau 8 tahun. Nah, seperti itu gimana kira-kira nih korelasinya? Kalau punishment saya sering didapatkan kalau dari ibu saya. Ya. Dari ibu, jadi berarti kolaborasi yang bagus tuh ya. Kolaborasi ya. Jadi abah saya itu nyaris, iya saya sangat sadar banget, saya sangat sadar. Seumur hidup saya nggak pernah saya digaplok oleh abah saya, nggak pernah saya. Itu kalau dicubit sama umi saya sering. Artinya kolaborasi yang manis nih antara bapak dan ibu ya. Tampaknya orang tua saya sudah sama-sama saling berbagi peran gitu lah. Berbagi peran ya. Peran umi saya selalu kalau saya misalnya pulang dari sekolah tiba-tiba misalnya harusnya jam 5 udah pulang. Ini jam 7 masih belum pulang, baru saya dapat kuliah gratis gitu, dinasehati, dimarah-marahi gitu dan lain sebagainya. Jadi yang punishment, sebut saja pelanggaran yang saya lakukan biasanya adalah almarhumah ibu saya. Gitu. Oke, ya keren. Berarti kolaborasi yang manis antara ibu dan bapak akhirnya melahirkan sebuah pola asuh yang luar biasa tuh. Nah ini Kang, saya ini penglihatan saya di dunia kampus ya Kang ya, kita teringat berapa puluh tahun yang lalu gitu ya Kang ya, 21 tahun yang lalu kira-kira. Jadi Kang kan selain sebagai aktivis, terus prestasi akademisnya juga cum laude, terus ahli pidato juga. Saya yakin ini talent yang menurut saya bukan serta-merta kita dapatkan kan. Nah, kira-kira Kang Aang lihat proses perjuangan bagaimana nih ketika di mahasiswa, walaupun tadi udah disentuh ya kalimat pidato, ikut lomba dan sebagainya, proses perjuangan dari diri pribadi Kang Aang sendiri sehingga lahir menjadi sosok yang seperti itu. Gimana nih Kang? Begini Kang Ipal, kalau saya misalnya rada bisa lah, bukan rada bisa ya, sekarang bergelut di dunia public speaking atau pidato karena memang itu bentukan lingkungan keluarga ya. Jadi saya bisa bentukan lingkungan keluarga yang abah saya selalu mengikutkan lomba, yang abah saya punya majelis taklim saya suka suruh ngisi. Kemudian juga abah saya itu dulu pernah semacam mengkondisikan saya punya fantasi menjadi mubalik populer. Jadi ada fantasi dari kecil itu. Saya suka didengerin ceramahnya Jujun Junaidi, saya juga suka didengerin ceramahnya Ajengan Balap, saya juga suka didengerin ceramahnya Pak Gojali. Kemudian saya suka didengerin ceramahnya Buya Hamka dulu di rekaman-rekaman kaset yang masih pakai pita gitu.
Nah, jadi dari apa yang saya dengar itu terbangun fantasi saya untuk menjadi seorang mubalik populer gitu ya. Kemudian juga lanjut misalnya saya di pendidikan di Madrasah Aliyah gitu. Itu juga di Aliyah mengkonstruk saya juga untuk bisa tetap punya kompetensi pidato. Satu, selalu diikutkan di lomba. Yang kedua, guru-guru saya dulu di Madrasah Aliyah selalu ngasih ruang pada saya untuk mengembangkan kemampuan pidato. Misalnya almarhum Pak Dr. Haji Makin Nadin, dia guru saya di Aliyah dulu, dia punya majlis taklim, saya suka disuruh ngisi majlis taklim. Almarhum Pak Pipudin, dulu guru saya di Madrasah Aliyah, saya masih ingat nama beliau, saya juga selalu diikutkan untuk ngisi kajian majlis taklim mereka. Jadi itu jadi semacam mengkonsult potensi public speaking saya. Lalu kita lanjutkan kuliah di jurusan dakwah komunikasi penyuara komunikasi penyiar Islam kan. Jadi ada semacam tanggung jawab profesi. Betul. Bahwa saya di jurusan komunikasi penyiar Islam harus bisa pidato dong. Ironi masa anak KPI tidak bisa pidato. Lalu berikutnya kenapa saya punya kompetensi pidato itu menjadi semacam apa ya? Modus menjadi perjalanan mencari identitas. Bila orang lain disebut keren karena dia datang ke kampus pakai motor Tiger 2000 yang hebat misalnya pada waktu itu. Pada zaman kita kan pada waktu dan itu. Hanya siapa yang punya gitu ya Kang. Hanya siapa yang punya pada waktu itu. Masih ingat kan kita? Maka bagian dari pencarian identitas saya harus pintar ngomong, saya harus pintar pidato. Itu modus menjadi lah itu dalam tanda kutip semacam pencarian identitas diri. Dan berikutnya kompetensi saya di bidang pidato itu juga bagian dari pengabdian hidup saya lah. Pada waktu itu kan dituntut kita miliki pengabdian pada sesama. Orang lain mengabdi pada sesama dengan sedekah, orang lain mengabdi pada sesama dengan misalnya memberi pinjaman. Saya kan tidak punya itu. Jadi pengabdian saya lewat pidato. Yang kedua, waktu di kuliah saya jadi aktivis kampus misalnya, itu juga kan satu, sebagai tadi saya sampaikan, bahwa anti klimaks dari ikut lomba-lomba, maka saya ada jalan lain untuk memperkaya diri dengan ilmu dan pengalaman. Hingga saya aktif di berbagai macam organisasi. Meski sebenarnya Bang Iqbal, saya sudah aktif di SMP juga jadi pengurus inti OSIS, di Madrasah Aliyah juga pengurus inti, bahasa sekretaris umum di OSIS, semasa di MAN juga saya pernah jadi pengurus inti IPPNU kalau dulu Kabupaten Garut, gitu. Jadi sudah senang berorganisasi karena di organisasi saya merasakan satu, di organisasi itu kita dikasih peluang untuk berprestasi. Yang kedua di organisasi kita dikasih peluang untuk bisa mengetahui banyak pola pikir orang. Dan menurut saya organisasi adalah bagian dari sekolah kehidupan. Nah sementara di prestasi akademik, ya alhamdulillah jelek-jelek amat waktu kita kuliah. Saya itu mungkin salah satunya adalah karena suka membaca. Gitu ya, salah satu. Karena suka membaca, meskipun membaca saya itu agak sedikit culun lah ya, atau kata orang Bekasi itu lugu. Pak Iqbal tahu kan lugu goblok banget kan gitu. Atau ya, Kang, siap. Jadi saya suka membaca. Satu, membaca buku. Dua, saya juga suka membaca situasi. Dan yang terpenting pada saat kuliah harus bisa membaca keinginan dosen. Nah, kayaknya ini kepiawaian Kang Aang juga nih salah satunya nih. Kan kalau mahasiswa hanya pintar baca buku, nanti kacamatanya tambah tebel. Selain baca buku, baca juga situasi yang berkembang kayak apa, diendus lah kemana arah informasi itu, dan yang terpenting juga baca keinginan dosen. Betul. Kalau dosen ingin rambut kita dibelah tengah kayak dulu, belah tengah rambut kita itu. Pantas aja kalau disayang salah seorang dosen ya, sampai setiap kali ada. Oke. Itu menurut saya suatu hal yang luar biasa nih Kang. Artinya kita bagaimana berprestasi itu tergantung situasi itu benar-benar nyata. Dan ini pun harus kalau anak-anak kita di SMA, kebetulan kita ada di SMA, SMP nih Kang, itu bisa kita manfaatkan, bukan berarti kita melakukan kolusi gitu atau apa gitu dengan penilaian supaya kita dekat, dan ini bukan kayak gitu ya Kang. Jadi lebih kepada bagaimana tahu cara penilaiannya, mungkin lebih ke situ ya, bukan pada mendekatinya. Nah, saya membaca dosen bukan berarti membaca dalam pengertian yang kolutif ya. Betul. Membaca itu kan begini,
kuliah itu adalah medium ta'aruf. Satu adalah ta'aruf fikriyah, saling mengenal pola pikir masing-masing. Nah, Jadi betul. kita kenali pola pikir dosen itu ke arah mana dia. Dia Betul. sukanya liberalis atau fundamentalis. Kalau dosen kita senangnya liberalis, jangan ngotot di fundamentalis. Nah, Gitu. betul. Maka kita masuk pada ruang itu. Untuk dosen yang senang sangat fundamentalis, kita pun harus ikut fundamentalis. Karena bagaimanapun kan seorang murid harus tunduk kepada adab dalam mencari ilmu itu. Artinya berarti secara prinsip kita cuma kita penyesuaian terhadap pemikirannya dia. Berarti gitu ya Iya, Kang ya, lebih ke iya sana. betul, adaptasi lah penyesuaian. Betul. Nah ini Kang, tadi kan kita udah bahas tentang Akang ya, banyak banget tuh sebagai profesinya. Terakhir saya lihat profesi sebagai YouTuber gitu kan. Ini luar biasa nih Kang, dan mendapat respon dari publik juga kan tentunya. Ya. Nah, kesibukan kan tentunya waktu ini harus kita atur nih Kang, karena banyaknya kesibukan. Nah, Akang melihat waktu dalam konteks kita banyak kesibukan itu, kira-kira bagaimana nih cara mengatur dan memanagenya Nah antara ini karir dan mungkin keluarga? Bang Ipal, kalau ditanya persoalan waktu, ini kelemahan saya. Nah, Jadi saya nggak tahu pola memanage waktu yang sesungguhnya seperti apa. Hanya saja memang yang selalu menjadi inspirasi saya itu Rasulullah kan bersabda, Inna li rabbika alaika haqqan. Itu. Sesungguhnya kamu memiliki kewajiban untuk Tuhanmu. Kata Nabi, bukan hanya pada Tuhan, wali nafsika alaika haqqan. Kamu pun punya kewajiban pada diri kamu. Jangan sibuk mendekatkan diri pada Tuhan, tapi diri kita dibuat hancur. Kemudian ada juga kata Nabi, wali ahlika alika haqqan, dan kamu juga pada keluarga punya kewajiban. Maka kata Nabi, fa'ati kulli di haqqan fa'ati kulli di haqqin haqqahu, kira-kira seperti itu. Kata Rasulullah, maka sejatinya porsi kita harus memberi porsi yang pas untuk masing-masing kewajiban tadi. Kita ngasih porsi yang pas untuk kewajiban kita pada Allah, ngasih porsi waktu yang pas untuk kewajiban memelihara diri kita sendiri, dan tentu juga memiliki porsi waktu yang pas untuk keluarga. betul. Maka saya sangat mencoba mentasarufkan diri pada prinsip manajemen waktu yang diatur oleh Rasulullah. Kan dalam hadis Rasulullah menyampaikan begini, manage waktu kita itu dalam sepertiga, jadi 24 jam dibagi 3. Kata Nabi, yang pertama, sepertiga yang pertama untuk bekerja, sepertiga yang kedua untuk beribadah, sepertiga yang ketiga adalah untuk istirahat. Dan untuk membreakdown dari 3/3, sepertiga waktu itu yang dibagi untuk kerja, untuk ibadah, dan untuk istirahat itu, saya ngikuti ritme ibadah maktubah. Jadi ibadah maktubah yang Allah tetapkan dan wajibkan pada kita seperti sholat 5 waktu, menurut saya itu bagian dari kompas untuk mengatur waktu. Gitu. Kompas waktu dari situ ya. Dari sana. Subuh misalnya, lazimnya sholat subuh di rumah. Berarti itu kita memiliki waktu untuk berdekatan dengan anak istri. Sholat isya saya harus diyakinkan, sholat isya harus di rumah. Berarti itu adalah quality time menurut saya dengan keluarga. Sementara kalau biasa duhur dan asar kita di luar, itu karena persoalan kerja. Misalnya dari bukan jam 8, malah kalau di UIN Bandung itu, kalau di Fakultas Dakwah itu, Kang Abang Ipa, jam kuliah itu ada jam ke-0. Jam 6 pagi. 6 pagi. Kalau saya banyak ngajar di jam ke-0, berarti jam 6 pagi. Setengah 6 pagi harus sudah berangkat. Berarti gitu. Harus lebih pagi dari itu kita berangkat. Harus lebih pagi dari itu. Maka kadang kalau berangkat setengah 6, kita pulang ke rumah jam 5, kadang karena macet setengah 6, jadi full kita waktu untuk di kampus seperti itu. Tadi yang di rumah sholat itu isya subuh, mungkin di lingkungan rumah, di masjid termasuknya di dalamnya ya? Ya, termasuk di masjid dekat rumah itu. Okay. Ya paling tidak kan kalau subuh di rumah kita bisa bertemu dengan anggota keluarga semua. Betul. Jadi kebanyakan kita hampir nyaris lebih banyak buat kerja kayaknya Kang, dibanding buat ibadah kayaknya. Tapi dalam tafsir saya, bekerja kita juga bagian dari ibadah. Betul. Nah itu. Ketika jadi kita niatkan semuanya hanya untuk Allah, ke sana ya Kang ya. Betul. Kang, tadi kita udah bicara tentang pribadi nih Kang. Pribadi, mudah-mudahan ini menginspirasi buat anak-anak didik kami, terutama anak-anak didik Alfida, bahwa ada proses yang luar biasa, bukan sekedar kita menjadi pribadi yang seperti ini tanpa ada proses. Pasti ada, dan itu yang ingin saya lihat dari tokoh-tokoh yang selalu kita tampilkan.
Nah, kita bicara kompetensi nih Kang. Saya yakin kompetensi Kang Aang juga bagian dari pendidikan Islam karena concern juga ya selain dakwah di dalamnya juga tentang pendidikan. Kira-kira Kang Aang ya kita lihat di Indonesia inilah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ini sekarang bagaimana nih Kang? Menurut Kang Aang di era digital seperti sekarang ini? Meski saya berkembang di dunia pendidikan, mohon maaf Bang Ipal, saya bukan ahli ya dalam bidang pendidikan, tapi dalam analisa sementara saya, perkembangan pendidikan di Indonesia itu ongoing proses, selalu terus berjalan menuju arah yang lebih baik, ya. Betul. Kita melihatnya dari sudut pandang saya yang berkecimpung dan merasakan perjalanan pendidikan dari mulai, kalau saya dulu nggak ada TK, belum ada TK di kampung saya Bang Ipal, jadi saya masuk langsung SD, gitu. Nah, sampai sekarang saya melihat gitu dengan sudut pandang saya yang berkecimpung di dunia pendidikan, kita mengalami kemajuan. Misalnya dulu lembaga pendidikan Islam itu ada lembaga pendidikan tradisional, di mana pendidikan berbasis pada langgar, berbasis pada surau, berbasis pada masjid, berbasis pada madrasah, berbasis pada pesantren, gitu. Lalu dinaikkan statusnya menjadi lembaga pendidikan Islam yang formal, dari tradisional menjadi lembaga pendidikan Islam formal. Maka lahirlah madrasah dengan sistem pendidikan formal, di mana anak-anak madrasah pada waktu itu punya banyak, pada waktu sekarang kan sudah punya, dulu kan anak madrasah hanya linear di jalur keislaman. Tapi pada tahap tertentu kan madrasah juga diakui, boleh dong anak man masuk di kedokteran, boleh anak man masuk di mana-mana kan, itu sudah diakui, ada kemajuan kan. Setelah itu kan naik lagi ada misalnya sekolah Islam terpadu. Ya ini terpadu, bukan terpaksa pakai duit ya. Jadi sama dengan sekolah umum, jadi sama kurikulum umum sama dengan kurikulum kita yang di sekolah Islam terpadu itu. Betul. Meskipun kita ada muatan agamanya yang lebih unggul daripada mereka. Sampai misalnya sekarang masuk pada apa yang disebut dengan sekolah berasrama atau yang disebut dengan boarding school. Betul. Jadi saya kira dari pendidikan Islam tradisional naik ke pendidikan Islam formal, naik ke sekolah Islam terpadu, kemudian ada misalnya sekolah boarding school dan sebagainya. Saya melihat ini bagian dari proses perkembangan pendidikan di kita. Betul. Meskipun perlahan tapi pasti. Hanya saja yang jadi toksik dalam pendidikan, mohon maaf ya, boleh berbeda, yang jadi racun dalam pendidikan, kadang pendidikan menjadi sesuatu yang digoreng untuk kepentingan politis. Betul. Sehingga ada satu kurikulum yang baru karena ganti menterinya, ganti kebijakan, banting oleh yang baru. Dan yang baru kadangkala kontraproduktif dengan yang lama. Betul. Dalam sudut pandang sementara ini boleh berbeda. Gitu. Pendidikan kita kadang menjadi lahan untuk gorengan-gorengan politik. Gitu. Nah, tapi ala kulihal, saya melihat pendidikan Islam di kita mengalami kemajuan. Apalagi perguruan tinggi Islam. Dari mulai IAIN menjadi universitas. Kalau IAIN kan dulu ada dikotomi ilmu. Jadi dikotomi ilmu khusus anak-anak IAIN ngaji agama saja. Gitu. Hingga ada dikotomi ilmu. Padahal sesungguhnya anak muslim juga harus ngerti dong. Misalnya mata kuliah yang umum. Maka dari IAIN ada universitas, dirubah menjadi universitas. Jadi itu lebih terbuka. Hingga di UIN ada fakultas kedokteran, ada FISIP, ada psikologi. Hingga kan kita melihat bahwa memang pola pendidikan kita dulu sempat dipengaruhi oleh sisa-sisa kolonial, di mana sudahlah kita mau belajar agama saja, nggak usah belajar yang lain. Hingga kan kita ketinggalan dalam aspek yang bernuansa sains dan teknologi. Maka perkembangan pendidikan Islam hari ini mengalami kemajuan menurut saya ketika dibuka Universitas Islam Negeri yang tidak melakukan dikotomi ilmu, dipisahkan ilmu umum dan ilmu agama, tapi juga ada taksonomi bahwa ilmu umum dan ilmu agama adalah adik kakak yang dua-duanya harus kita kuasai. Betul. Nah, artinya berarti secara teknis dalam proses perkembangannya ada kemajuan-kemajuan signifikan. Ada kemajuan, kita akui ada kemajuan-kemajuan. Sehingga proses-proses yang dilakukan pun tentunya, cuma tadi yang menarik ketika ada menteri baru, terus kurikulum baru dan sebagainya. Ini mungkin perlu kita juga siasati gitu kali Kang ya, supaya pendidikan Islam itu punya independensi seperti Al-Azhar kali ya di Mesir. Sehingga siapapun rezimnya dia punya otoritas tersendiri gitu sepertinya. Bisa jadi role model sebetulnya ya. Perguruan tinggi yang baik di dunia, lembaga pendidikan yang baik di dunia
bisa jadi role model bagi pengembangan pendidikan di negara kita. Tapi juga kan kadang sayangnya lembaga pendidikan kita juga ada regulasi, ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh lembaga pendidikan tertentu ketika ingin diakui statusnya oleh negara. Kita mungkin seperti itu. Tapi gini, kita bisa belajar misalnya dari Gontor, ya. Kita bisa belajar dari Gontor yang dari dulu punya model yang seperti itu, gitu. Akhirnya kan sekarang pendidikan nasional juga berkiblat, gitu. Hingga harus jujur kita akui, lahirnya pola boarding school, kan gitu ya, sekolah yang berasrama itu sebenarnya dari sistem pendidikan pesantren. Jadi ada sekelompok sarjana barat melakukan penelitian di Indonesia, ya, melihat salah satu lembaga pendidikan yang efektif itu adalah pesantren, bawalah hasil penelitian itu ke barat hingga tercetus di barat apa yang disebut dengan boarding school. Boarding school itu adalah, menurut saya ini, dalam beberapa literatur yang saya baca, itu khas pendidikan pesantren. Paling tidak yang ditelitinya adalah Gontor. Dan sekarang kan kita semua mengakui kehebatan Gontor. Dan Gontor menjadi role model untuk pengembangan pendidikan lain yang ada di Indonesia. Artinya cuma pakai baju yang berbeda saja, substansinya ada sama dengan pesantren gitu ya? Iya. Nah, Kang, yang menarik mungkin begini kali, Kang. Artinya ketika kita bicara tentang konsep pendidikan Islam, berarti ada sesuatu yang idealnya harus ada. Nah, Kang lihat harus ada apa nih? Idealnya harus ada di dunia pendidikan Islam, sehingga tadi yang Kang Ang bilang, pendidikan bukan dimanfaatkan untuk digoreng dalam bidang politik, atau bisa jadi untuk ladang ekonominya atau dan sebagainya lah. Nah, kira-kira yang harus ada dalam pendidikan Islam dan bisa dikatakan itu adalah pendidikan Islam itu harus gimana nih, Kang? Idealnya. Saya melihat begini, tujuan pendidikan dalam Islam pada ranah yang ideal itu ada 3 kata kunci. Ya, ada 3 kata kunci. Mau siapa rejimnya, mau apa nama kurikulumnya, pendidikan Islam itu harus berjalan menuju 3 landasan ideal. 3 hal. 1, pendidikan itu tujuannya untuk humanisasi. Humanisasi itu memanusiakan manusia. Jadi Bang Ipal, siapapun yang punya sekolah, siapapun yang punya pesantren, yang punya lembaga pendidikan, fokus orientasinya harus bisa memanusiakan dia menjadi manusia. Sebab tantangan di era modern, bahkan sebut saja dari mulai 4.0 sampai sekarang, itu ada banyak sekali kekhawatiran manusia itu tidak menjadi manusia. Jadi kita manusia yang sudah dikasih label sebagai makhluk yang sempurna, tetapi pada ujungnya karena mungkin salah didik dan lain sebagainya, banyak di antara kita manusia yang kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, bantum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Misalnya sekarang munculnya penyakit-penyakit sosial, sebut saja seperti kelainan seksual seperti homoseksual, misalnya kaum lesbian, kemudian salmon-lepan dan lain sebagainya. Kan itu mereka turun derajat dari manusia yang mulianya pada binatang. Nah, kemudian banyak juga perilaku orang yang melanggar hukum dan lain sebagainya, itu adalah cerminan daripada perilaku binatang. Banyak perilaku koruptor juga cerminan dari perilaku binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Maka pendidikan gitu, itu fokus pertamanya adalah humanisasi. Jadi bagaimana Bang Ipal, pendidikan kita bisa memanusiakan anak didik kita benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya. Seutuhnya, 1. Yang kedua, memang tujuan pendidikan kita itu harus bermuara pada liberasi. Mohon maaf, bukan liberalisasi, tapi liberasi. Liberasi itu artinya adalah bagaimana bisa melakukan pembebasan. Kan begini, apa yang harus dibebaskan dari anak didik kita? Adalah anak didik kita harus dibebaskan dari berbagai macam cengkraman yang membuat mereka menjadi ba'idu minallah, jauh dari Allah, ba'idu minar rasul, jauh dari rasul, jauh dari keluarganya, jauh dari sesamanya. Kan kita agak ngeri anak-anak sekarang menjadi anak-anak yang soliter, misalnya anak-anak yang betah menyendiri gitu. Jadi anak kita sekarang harus kita bebaskan, 1 misalnya dari pengaruh negatif cyber culture, dari pengaruh negatif internet yang sekarang sudah begitu menggurita. Harus kita bebaskan dari pengaruh jelek itu. Anak didik kita harus dibebaskan dari pengaruh jelek gadget. Anak didik kita harus dibebaskan dari pengaruh jelek lingkungan yang semakin permisif menurut saya. Kembali saya kutip, lingkungan kita, Bang Ipal, hari ini
terjebak pada budaya permisif. Saya mau tanya nih sama Bang Ipal. Misalnya Bang Ipal sekarang naik angkot. Di angkot ada anak SMP, laki-laki dan perempuan. Dua-duaan, pegangan tangan. Apa yang dilakukan oleh Bang Ipal? Menasehati atau membiarkan? Menasehati, dia marah, membiarkan kita punya tanggung jawab moral. Jadi kita sekarang dihadapkan pada kondisi itu, Bang. Betul. Nah, maka anak didik kita sekarang harus liberasi, kita bebaskan dari budaya permisif, kita bebaskan dari budaya materialistik. Kan sekarang agak berat ya, ukuran kesuksesan itu juga dari materialistik. Itu anak didik kita harus dibebaskan dari agnostik misalnya. Anak-anak didik kita harus dibebaskan dari budaya-budaya hedonistik misalnya. Jadi yang kedua, pendidikan itu harus liberasi, bisa membebaskan anak kita dari cengkeraman pengaruh jelek jiwa zaman dengan segala problem ya, orientasi dan jebakannya. Dan yang terpenting, Bang Ipal, fokus pendidikan kita juga harus diarahkan pada transendensi. Kalau transendensi itu adalah bagaimana anak didik kita bisa disatukan dengan agama. Anak didik kita bisa disatukan dengan Rasulullah, bisa disatukan dengan Allah. Gitu. Jadi dia dimanusiakan jadi manusia seutuhnya. Yang kedua, dibebaskan dari berbagai macam pengaruh jelek. Dan yang ketiga, disatukan diri mereka itu dengan Tuhan kita. Apapun nama kurikulumnya, siapapun nama menterinya. Landasan ideal pendidikan Islam itu 3, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Menurut saya seperti itu. Ya, artinya berarti kita harus punya terobosan nih, Kang. Karena tadi kan kalau Akang bilang kita mulai dari dari klasik tadi ya, modern, terus sekarang udah mulai ada boarding, mentok di boarding tadi. Setelah Islam terpadu di boarding. Padahal kalau menurut saya di lingkungan kita sekarang dihadapkan pada persoalan baru, pandemi nih. Artinya berarti memang ada sesuatu yang kita buat, entah itu kurikulumnya atau value-nya atau nilainya, tapi dasarnya tadi yang 3 tadi, Kang. Tapi kita harus terobosan dalam hal karena menurut saya boarding pun itu di masa era digital yang kemarin hampir kita lewati sedikit nih. Jadi kita mau masuk di era baru, di era pandemi setelah pandemi. Jadi mungkin Akang punya ide brilian mungkin di forum ini yang ya nanti bisa jadi saya pakai, Kang, buat IT ke depan pengembangannya gitu. Kira-kira Akang punya pandangan apa kita masih dalam konteks yang sama dengan sampai di level yang tadi Akang bilang, atau kita punya terobosan mungkin ke depan begini gitu. Kira-kira ada nggak itu? Jadi sejatinya pendidikan, sejatinya para pengelola pendidikan harus selalu melakukan terobosan-terobosan. Jadi tidak pakem, melakukan terobosan-terobosan. Tentu saja terobosan itu berdasarkan perhitungan, gitu. Jadi jangan terlalu punya ego, kemudian emosi untuk melakukan proses perubahan dan terobosan, tapi tidak berpijak pada pijakan yang kuat. Itu juga bahaya, ya. Jadi gini, sejatinya pendidikan itu harus berubah. Berubah itu memang bisa 2 aspek, ada yang evolusi dan ada yang revolusi. Yang evolusi tadi, pendidikan di itu tuh evolusi, berpindah dari tradisional pada formal, dari formal misalnya tadi pada lembaga pendidikan boarding dan lain sebagainya, itu kan evolusi. Tapi ada perubahan yang dipaksa untuk berubah. Apa? Pandemi sekarang. Kan boarding kemarin itu kan menjadi idola semua. Kita berhenti di boarding semua kan. Lembaga pendidikan itu. Tapi tiba-tiba datang pandemi kan semuanya harus berbasis di rumah. Nah, ini dipaksa kita untuk berubah. Bang Ipal, sampai sekarang mohon maaf, kurikulum yang kita buat, metode pendidikan yang dibuat oleh para ahli itu didesain untuk kondisi normal. Kita belum punya desain pendidikan untuk kondisi tidak normal seperti sekarang. Alfida sudah punya belum metode belajar efektif untuk daring sekarang ini? Betul. Semua di antara kita dari mulai pendidikan, sebut saja lembaga pendidikan yang tinggi sampai lembaga pendidikan yang rendah atau lembaga pendidikan yang favorit sampai yang ecek-ecek gitu. Semua jujur mengakui kita belum punya model untuk belajar efektif di era pandemi kayak gini. Nah, ini sesungguhnya atas hal ini kita dipaksa untuk melakukan perubahan. Nah, lalu pertanyaan, terobosan seperti apa yang harus kita lakukan jika pandemi belum berlalu? Nah, itu kan. Seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu ini saya kira sangat menguras pengetahuan kita.
Terlebih bangsa kita menurut saya belum punya piranti yang kuat untuk yang belum memiliki apa namanya sarana, bukan sarana ya, sebut saja piranti aja yang setara ya untuk masyarakat kita gitu. Untuk masyarakat. Kalau di Alfida saya kira mungkin tidak terlalu kesulitan untuk belajar daring. Karena kan inputnya juga sudah bisa ditebak. Kan Betul. rata-rata orang yang mampu semua. Tinggal mau melakukan belajar daring, no problem. Mereka bisa adaptasi dengan Zoom, bisa adaptasi dengan misalnya Google Meeting, atau bisa Bang Ipal bikin aplikasi belajar tentu, mereka bisa adaptif. Sekarang bayangkan di sekolah-sekolah negeri, yang kemampuan ekonomi di pendidikannya belum sama rata. Gitu. Jadi pendidikan di masa pandemi hari ini tidak berpihak pada mereka, satu, yang ekonominya rendah karena tidak bisa beli kuota. Yang kedua, pendidikan di era pandemi belum berpihak pada mereka yang ada di zona blank spot. Saya juga kan kemarin nelponan beberapa Garut gimana Kak? Garut. Kemarin saya ini cerita, saya nelponin beberapa mahasiswa baru yang kita evaluasi dari dosen-dosen, anak ini tidak pernah ikut Google Meeting, tidak pernah ikut Zoom, tidak pernah Innov. UIN Bandung punya aplikasi Innov sekarang yang bagus, ya tidak pernah ikut. Gitu. Akhirnya saya telepon, kenapa? Blank spot, nggak bisa, nggak ada sinyal ke daerahnya. Dia harus lari ke gunung dulu kali. Kan tahu sendiri, yang IAIN itu kan dari atau UIN itu latar belakang macamnya itu kan macam-macam. Banyak yang dari daerah. Ini menurut saya di era digital kayak sekarang ini, terutama di masa pandemi, kita masih bertemu dengan sejumlah kesulitan-kesulitan yang sulit untuk menerapkan strategi dan model pembelajaran, termasuk terobosan-terobosan pengembangan lembaga pendidikan. Dan itu dialami juga di pendidikan tinggi berarti kan Kang ya? Dialami, sangat dialami. Kan kalau persoalan blank spot bukan persoalan tinggi rendah. Iya, tinggi rendah. Masalahnya yang di Cianjur Selatan juga yang dekat pantai nggak bisa nggak terima sinyal. Gitu. Nah artinya gini Kang, kalau saya perhatikan berarti kan membuat kita untuk berusaha untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam pembelajaran itu sendiri kan, karena kalau tidak ya udah kita hanya menunggu kapan pandemi ini berakhir sehingga kita nggak ngapa-ngapain gitu kan, dan itu tidak tahu waktunya kapan sampai kapan gitu kan, nggak berarti ya Kang ya? Ya sekarang bagaimanapun di era pandemi gini, kita tidak di lembaga pendidikan tidak boleh fatalis menyerah pada takdir. Kita harus melakukan terobosan-terobosan. Belajar di kampus kami, misalnya kita mengembangkan aplikasi baru dari e-learning itu yang bernama Innos misalnya, yang lebih smart lah dari yang lain. Tetapi dalam perjalanan juga kan tetap masih ada kendala, ada masalah. Karena aplikasi e-learning itu selalu berbasis pada kuota, berbasis pada internet kan. Lalu ada masalah lagi, mereka yang tidak punya kuota. Mereka yang tidak punya kuota kita subsidi kuota itu dengan pengurangan SPP. Tapi juga ada masalah, mereka yang blank spot tadi harus gimana ini materi perkuliahan, pada diantri sama Pak Pos, kayak gimana. Jadi kita harus melakukan inovasi dengan tetap kita mengevaluasi gitu dari inovasi kekurangan dan kelebihannya. Tetapi saya kira kalau untuk di masyarakat perkotaan, apalagi untuk di Bekasi misalnya, tidak akan ada kendala pada aspek itu, terutama untuk lembaga pendidikan yang bonafide misalnya, tidak ada hambatan. Tinggal misalnya bagaimana melakukan inovasi. Alfida sudah punya aplikasi belajar yang khas Alfida misalnya yang e-learning, harus dipikirkan. Gitu. Oke, siap Kang. Nah, setiap zaman nih Kang, mulai dari klasik tadi terus modern itu selalu tampil tokoh-tokoh pendidikan. Di klasik kita lihat ada Ibnu Rus, ada Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali dan sebagainya. Saya yakin itu dari perenungan permasalahan keumatan pada zamannya. Nah, terus juga di zaman modern ada Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan sebagainya. Itu juga hasil perenungan pendidikan. Nah, berarti kan memang kita butuh tokoh nih Kang, tokoh pendidikan yang benar-benar konsen di bidang pendidikan. Nah, maksud saya, kira-kira Akang mungkin nggak menganalisa, kira-kira bagaimana menanamkan atau melahirkan ketokohan pendidikan. Kan saya berpikir bisa jadi bukan lahir dari orang-orang yang konsen di bidang pendidikan atau praktis pendidikan semata, tapi saya malah berharap banyak dari tim akademisi gitu loh, sehingga dia melahirkan terobosan-terobosan pendidikan
yang lahir seperti tampilnya Ibnu Taimiyah, tampilnya Ahmad Dahlan, tampilnya Ibu Rusni dan sebagainya itu sebagai sosok penyelesai masalah umat. Nah, kira-kira mungkin akan lihat memungkinkan kan untuk kita melahirkan tokoh yang seperti ini di zaman ini gitu loh. Sehingga apa yang harus kita lahirkan dengan model seperti ini di zaman sekarang? Tokoh-tokoh yang bagaimana gitu kan kira-kira? Coba akan punya pandangan. Saya punya analisis sementara begini, ini analisis sementara. Mhm. Setiap zaman itu selalu ada bintangnya. Nah, Selamat gitu. zaman. Bagaimana menyiapkan bintang? Nah, ini sekarang begitu, Kang. Gitu. Setiap zaman selalu ada bintangnya. Dan Betul, bintang betul. di setiap zaman itu adalah kolaborasi sinergis antara satu ilmuwan dan negarawan. Ya, ada ilmuwan berkolaborasi dengan negarawan yang punya visi yang sama, gitu. Itu nanti akan muncul menjadi bintang-bintang tertentu. Saya kira Ibnu Rus adalah salah seorang tokoh yang lahir pada zaman Khalifah Daulah Bani Abbasiyah yang pada saat itu kan mengkonstruk lahirnya revolusi intelektual. Misalnya beberapa beda kan kalau Daulah Bani Umayyah itu fokusnya pada ekspansi kekuasaan, wilayah perebutan wilayah kekuasaan. Kalau Daulah Bani Abbasiyah fokusnya pada pengembangan intelektual. Hingga zaman Daulah Bani Abbasiyah itu lahir apa yang disebut dengan revolusi intelektual. Lahirnya intelektual Islam yang luar biasa. Saya melihat dari aspek ini adalah kolaborasi antara negara dengan ilmuwan. Jadi ketika ilmuwan dengan negara matching gitu dalam satu gerakan, saya yakin akan lahir bintang-bintang tertentu. Nah, tentu saja ketika negara memang tidak terjebak pada kubangan politik praktis dengan logika saling bantai antara yang satu dengan yang lain. Betul. Kalau sekarang misalnya iklim politik di kita masih politik kepentingan, ya tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi, agak sulit untuk menampilkan tokoh-tokoh. Karena pasti ketika tokoh itu bagian dari alur politik ini, dia akan dibantai oleh tokoh yang lain, dijatuhkan oleh yang lain, gitu. Kita mungkin pernah berharap pada sosok intelektual muda, kemudian visi pengembangan di dunia riwayat pendidikannya juga dulu bagus, sampai pengembangan pendidikan ke pelosok-pelosok, itu pada saat dia bergerak di NGO-nya, banyak prestasi. Lalu negara merasa penting, direkrutlah untuk menjadi pejabat negara. Pada saat menjadi pejabat negara, dia kebintangannya itu kan seringkali dinafikan oleh kepentingan-kepentingan politik. Sehingga lahirlah meme-meme yang jelek tentang tokoh itu. Jadi memang saya kira iklim politis di kita yang dalam tanda kutip masih politik kepentingan, tidak punya visi yang sama, lebih apalagi berbasis pada partai politik yang seringkali saling bantai antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam nalar sementara saya susah kita melahirkan tokoh. Sebab tokoh-tokoh yang besar di zamannya itu hasil dari kolaborasi sinergis memang antara negarawan dengan ilmuwan, antara negara dengan ilmuwan, negara dengan ulama. Maka lahir tokoh-tokoh besar pada waktu itu. Oke, berarti kalau kita tarik Kang ke depan, berarti kalau kita tarik ke depan, kita masih berharap banyak nih tokoh-tokoh milenial. Mungkin kita masuk nggak Kang, termasuk golongan milenial nggak nih kita nih? Masuk ya. Kolonial kali. Artinya ini yang bisa tampil karena bisa mempengaruhi kedua elemen tadi, yaitu negara dan ulama tadi ya. Artinya sehingga lahir tokoh. Nah, dengan kondisi sekarang saya yakin mungkin yang Kang sebutkan saya juga sepakat, bisa jadi memang agak sulit untuk melahirkan, tapi bukan berarti tidak mungkin ya Kang ya. Sehingga kita lari kepada generasi-generasi di bawah kita, bisa jadi seperti itu. Solusinya begini menurut saya tokoh-tokoh yang mengembangkan inovasi dalam pendidikan on the track, kembangkan saja itu pendidikan, tidak usah masuk ke wilayah ranah politik. Oke, saya ambil kasus begini ya, ya. Betul. Ada anak muda yang punya inovasi di dalam pendidikan, bikin ruang guru, masih muda kan, anak milenial. Kan itu mempengaruhi luar biasa ruang guru itu. Jangan ditanya indeks kepuasan orang tua terhadap ruang guru, begitu hebat. Kemudian anak-anak produk ruang guru juga prestatif, bagus. Saya menduga dari kedua para pendiri ruang guru ini akan melahirkan jadi tokoh-tokoh besar di kemudian hari kalau konsen. Tapi ketika tiba-tiba dilamar oleh kekuasaan tertentu, masuk di posisi tertentu, kemudian masuk pada wilayah administratif,
hingga banyak regulasi dan lain sebagainya, kan ini masuk pada kubangan politik yang like and dislike. Oke. Gitu. Dan kita berharap mudah-mudahan orang-orang yang luar biasa tadi tetap fokus pada jalurnya ya Kang. Menurut saya Karpet merah yang dia buat. Jadi jangan sampai dirayu oleh rayuan kekuasaan yang menggiurkan Kang yang Aang. menggiurkan tapi akhirnya membunuh. Ya, terbunuh. Kayaknya kalau udah ngobrol sama Kang Aang nggak mau berhenti, saya ini masih terus aja pengennya gitu. Tapi kita batas waktu Kang. Iya betul. Nah, cuma ada beberapa pertanyaan mungkin Akang akhiri ya dengan penjelasan Kang Aang yang sistematik tadi. Coba Kang, kira-kira anak muda kita nih sekarang disuruh ngapain sih mereka gitu loh Kang? Kalau bahasa Betawi, lu ngapain sekarang? Coba jangan sampai ngeliat bangsa begini lu diem baik gitu. Nah, gitu kira-kira gimana tuh Kang? Untuk anak muda milenial hari ini, biar applicable lah ya gini, sangat sederhana. Nabi itu kan seringkali dalam membangun kualitas kepribadian umatnya itu belajar dari hal-hal sederhana. Misalnya ketika Nabi membangun Masjid Kuba, Nabi bilang umat Islam itu kalbunyan, seperti bangunan. Kalian harus seperti bangunan, yasuddu ba'duhum ba'do, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Ketika Nabi bertemu dengan lebah, kata Nabi, kalian umat Islam itu harus seperti lebah, makan sesuatu yang baik, mengeluarkan sesuatu, madu baik, hingga di pohon tidak membuat ranting menjadi patah, dan jangan tanya kalau ada yang ngegodain lebah. Terus seperti itu. Jadi ada teknik analogi yang Nabi terapkan. Saya juga mungkin ingin memberikan hal yang sama meskipun tentu bukan baru pada anak-anak milenial hari ini. Tugas kalian itu sekarang adalah bergerak, jangan diem. Ya. Satu, jadilah seperti air. Air itu kan pada saat mengalir, bendung dari depan, dia akan luber ke kanan. Tutup depan kanan, dia luber ke kiri. Tutup dari depan, kiri kanan, luber ke belakang. Ditutup dari 4 penjuru mata angin, luber ke atas. Jadi air itu tidak bisa dibendung oleh apapun jika dia gerak. Sebaliknya air ketika tidak gerak, dia menjadi bau, menjadi masalah, tumbuh kuman dan lain sebagainya. Jadi kalian itu anak muda sekarang seperti air, harus gerak. Pada saat bergerak, tentu saja itu gerak kita itu harus berbasis pada passion. Bergerak berbasis pada passion, berbasis pada kesukaan diri kita itu. Lalu setelah itu belajarlah kan begini, Nabi itu mengajari kepada kita pada saat anak usia ini ada pendidikan dalam Islam, Bang Ipa ya. Bahwa dalam pendidikan dalam Islam itu ada yang disebut dengan fase la'ibuhum, yang kedua ada fase adibuhum, 3 ada fase rofiquhum. Fase la'ibuhum itu fase bermain. Itu 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun, ajarilah anak kita bermain. Nabi kan merekomendasikan bermain itu adalah satu, berenang. Supaya secara fisik kita kuat, dan secara psikis anak kita bisa menyelami kehidupan, bukan dikendalikan oleh kehidupan. Ajarin naik kuda, supaya secara fisik bagus, juga naik kuda punya keterampilan, dan filosofinya, supaya anak kita bisa mengendalikan zaman, bukan dikendalikan zaman. Dan satu lagi, memanah. Memanah itu sesungguhnya punya filosofi supaya kita fokus. Sebab siapapun yang fokus pada passionnya masing-masing, dia akan sukses. Ronaldo fokus pada passionnya, suka main bola, sukses dari main bolanya. Messi suka main bola, fokus pada passionnya, sukses. Jadi kalau misalnya Bang Ipal, di sekolahnya ada anak yang nyanyinya bagus, asal keterampilan menyanyinya itu, dia akan sukses dari nyanyinya itu. Minimal tapi yang YouTube Alfida. Saya sering nonton Alfida ya. Nah itu saya sangat sepakat, itu bagian dari ritme ya. Jadi satu, anak muda hari ini harus gerak. Yang kedua, biar geraknya tidak sporadis, berbasislah pada passion. Setelah itu fokus. Gitu. Sebab ternyata keberhasilan itu diraih oleh mereka yang fokus. Kegagalan diraih oleh mereka yang gagal fokus. Iya, bergerak pada berbasis pada passion itu kalau ibaratkan kita air seperti banjir kali ya Kang ya. Kalau yang tidak dengan passion, air banjir, tsunami dan sebagainya itu air, filosofi air.
Jadi Iya. air yang harusnya tadi filosofinya bagus, membangkitkan atau membuat potensi menjadi luar biasa, tapi malah menghancurkan seperti tsunami dan Menghancur. banjir atau yang lain. Karena dia tidak bergerak berdasarkan passion tadi kali Kang Aang, begitu ya mungkin. Ya, betul. Oke, menarik nih Kang. Terakhir kali ya Kang ya, kita ngobrol. Karena saya abis ini ada desain ke-14 langsung Kang, saya tapping Oh, lagi. proyeknya banyak banget ya. Jadi memang perlu harus kita batasi. Cuma Kang saya bisa terakhir nih testimoni, bukan testimoni kali ya, pendapat Kang Aang tentang Alfida lah, mulai dari pendidikan di medianya. Mungkin kalau selama ini Kang lihat di media lah mungkin ya, atau mungkin Saya pertama kali tentu saya analisisnya kan hanya dari media ya. Gitu. Pesan saya terhadap mediatisasi yang dilakukan oleh Alfida itu cukup membangun branding baik tentang Alfida. Gitu. Saya menduga dengan masuk di media, misalnya Alfida itu dengan varian berbagai macam kegiatannya, dari mulai musiknya, bikin film pendeknya, talk show-nya, dan lain sebagainya, ini membuat branding bahwa Alfida itu adalah lembaga pendidikan yang maju, lembaga pendidikan yang keren, lembaga pendidikan yang beradaptasi dengan situasi zaman hari ini. Dan lembaga pendidikan yang adaptif dengan situasi zaman itu lembaga pendidikan alternatif terbaik bagi orang tua dimanapun. Kalau saya masih punya anak seusia SMA, mungkin nanti saya ingin dimasukkan ke Alfida nih kalau dekat dengan saya mungkin. Tapi jauh. Dari Garut Kang, jauh banget. Sangat jauh dari Bandung ini. Jadi kesan dari Bandung ya. Dari Alfida, kesan saya terhadap Alfida bisa memanfaatkan media. Mudah-mudahan justru dari adaptasi dengan media justru nanti lahir inovasi baru proses pembelajaran di era pandemi sekarang ini. Oke, terima kasih. Ini luar biasa nih Kang Aang. Saya nggak terasa jadi mengingatkan diskusi-diskusi kita di kelas sih kayaknya dulu. Yang selalu tampil menjadi luar biasa. Oke, Kang Aang, itu saja mungkin dialog kita kali ini. Terima kasih nih atas pencerahan. Sama-sama. Dan inspirasi banget nih buat kita. Sangat menginspirasi lah buat kita semuanya yang ada di Alfida. Karena saya yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita buat sekarang, ini tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat generasi kita ke depannya, Kang ya. Saya ini ada mungkin kata-kata terakhir lah ya dari saya untuk Alfida ya. Ya. Tadi ada pikir, lalu ada zikirnya kan. Saya menarik ya, kolaborasi pikir dan zikir itu bereslah masalah dengan pikir dan zikir. Saya ingin akronim, Z-nya itu zero base, ya, harus ikhlas, tulus. Ya, mudah-mudahan itu. Yang kedua, I-nya intelektual, harus punya pengembangan intelektual. K-nya itu adalah kompetitif, saya yakin bisa kompetitif. Dan R-nya itu result oriented, jadi berorientasi pada pencapaian sasaran. Dan itu dengan filsafatnya patah tumbuh hilang berganti. Betul. Nanti saya pakai nih Kang. Nanti saya minta di OPR-nya. Oke, jadi gini Kang, saya mungkin sedikit menjelaskan tentang itu ya Kang. Boleh ya Kang ya? Boleh, jadi boleh. Kita ngambil zikir itu sebenarnya konklusi atau kesimpulan yang saya dapatkan dari orang yang menghadapi kehidupan. Jadi saya yakin bahwa setiap kita punya masalah, setiap kita punya problematika, maka disiapkan pikir kita untuk menganalisa kenapa itu terjadi, terus memikirkan, merencanakan, mengkonsep dan sebagainya. Jangan pernah kamu menang sampai di konsep, tapi konsultasikan ke Allah melalui zikir. Malamnya kamu lakukan, sebelum kamu mengambil pilihan, maka pagi hari kamu sudah mendapat keputusan dengan bismillah. Gitu. Artinya suatu proses, dan ini unik Kang, saya sedikit cerita. Ada anak kita yang S2 di Malaysia. Jadi dia datang ke saya dan dia menjelaskan itu padahal kita nggak pernah menjelasin waktu SD. Dia cuma pikir, zikir, bismillah. Tapi dia mengadaptasi itu dijadikan untuk sebagai konsep kehidupan. Ya. Gitu, kan. Jadi jargon itu saya kira bisa menjadi filsafat hidup. Pertama, pikir. Beres dengan pikiran itu. Jadi kan pikiran itu harus terbuka. Karena pikiran itu seperti parasut, dia akan berfungsi ketika terbuka. Kemudian kalau pikir saja juga bahaya, karena kerja pikiran itu kan objektif. Nah, maka harus digandeng dengan zikir. Supaya apa? Berubah paradigma nanti dari objektif menjadi pada keyakinan dan kesadaran gitu, ketawakalan. Jadi dengan pikir dan zikir bereslah semuanya. Apalagi sahabat geraknya bismillah.
Itu seperti air kalau di sini, Mas. Air. Jadi tanpa disadari tadi kita obrolan kita mengarah ke situ ya Kang ya. Oke, itu Kang Aang makasih. Saya berdoa buat Kang Sama-sama, Aang Bang biar Iqbal. Saya mencapai selalu untuk prestasi. Alfidanya. Kalau perlu nanti jadi rektor UIN Bandung, sehingga anak Alpida banyak saya lariin ke sana semua. Kayak gitu ya Kang Aang ya. Makasih Sama-sama, Bang banyak. Iqbal. Terima kasih semuanya. Oke, Tapi karena tapping udah selesai, nanti saya pengen ngobrol juga di ini, pengen kangen-kangenan. boleh, boleh, boleh. Oke, mari kita tutup acara ini dulu dekat Kang dengan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.